Digitalisasi pendidikan, kalimatnya terdengar modern, canggih, seolah menjanjikan masa depan yang lebih setara bagi anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Tapi, mari kita tanyakan, digitalisasi untuk siapa? Di kota, sinyal cepat, listrik stabil, tapi di pedalaman, banyak sekolah yang bahkan belum dialiri listrik, belum tersentuh internet. Ribuan desa masih hidup dalam gelap dan sunyi koneksi. Kita ingin anak-anak melek digital. Tapi bagaimana jika colokan pun tak ada? Hari ini, pemerintah gencar membagi TV cerdas ke sekolah-sekolah. Tapi cerdas yang sejati bukan pada layarnya, melainkan pada cara kita memastikan tak ada satupun anak yang tertinggal hanya karena lahir di pelosok negeri. Digitalisasi bukan sekadar proyek, ia harus adil, ia harus merata, atau ia hanya akan memperdalam jurang yang sudah terlalu lebar. Dengan program yang diluncurkan oleh Pak Prabowo Subianto tanggal 2 Mei tahun 2025 yang lalu tentang digitalisasi pendidikan, ini angin segar bagi dunia pendidikan kita. Namun, kami memberikan beberapa catatan. Yang pertama, digitalisasi pendidikan ini harus juga bisa dimanfaatkan bagi anak didik atau siswa-siswi kita yang ada di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Mereka tidak boleh tertinggal oleh kemajuan teknologi. Maka tugas pemerintah adalah mempersiapkan sarana penunjang seperti penyediaan internet, jaringan, dan sebagainya. Itu menjadi tugas pemerintah. Kami di Komisi 10 akan mengawasi itu. Nah, program ini menjadi sangat penting melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan terutama kemajuan teknologi. Kami sangat mendukung dan tentunya kami akan mengawasi setiap pelaksanaannya. Tolong kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk betul-betul memanfaatkan program ini bagi anak didik kita di wilayah-wilayah pelosok, di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, agar mereka betul-betul bisa menikmati yang namanya kemajuan teknologi. Akses layanan internet. Dan menurut staf ahli bidang teknologi Kominfo, melalui Megawati pada tahun 2024 mengatakan dari 94.000 desa di Indonesia masih ada kurang lebih 13.000 desa yang belum mendapatkan akses internet yang memadai. Apa yang terjadi kalau daerah-daerah ini listriknya tidak ada, internetnya tidak ada? Tentu kalau kita berada di tengah-tengah situasi seperti itu akan menjadi suatu kondisi yang buruk mungkin ya kita menjadi miskin literasi, otomatis pasti naik ke kota. Iya betul. Kesenjangan pendidikan di daerah terpencil merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Faktor utama tadi saya sebutkan ada beberapa faktor tadi yang sangat utama saat ini karena saya bekerja di literasi menyebabkan ketimpangan pendidikan tersebut. Salah satunya adalah keterbatasan akses teknologi informasi. Kita bersyukur masyarakat yang berada di kota-kota besar atau di kota yang sudah memiliki jaringan internet yang cukup tinggi. Banyak informasi yang kita dapatkan sebagai sumber belajar. Mereka banyak tahu tentang berbagai hal, bahkan anak mereka pun bisa memiliki pengetahuan yang banyak sesuai dengan dunianya, sesuai dengan usianya. Tetapi alangkah malangnya saudara-saudara kita yang berada di daerah terpencil yang belum mendapatkan akses listrik dan internet, dan bahkan buku itu pun menjadi kendala di daerah. Nah, apa dampaknya? Mereka minim literasi, mereka terpinggirkan, dan mereka sulit untuk bangkit. Ya, mereka termarginalkan. Pengalaman saya di masa sebagai pengajar literasi yang saya ambil contoh ini di
daerah Sumba Timur, khususnya di daerah Bengkulu. Saya di sana membina 24 titik di daerah Kabupaten Bengkulu. Pada saat itu di sana buku itu sangat langka sekali. Saya mencoba mengirim buku ke sana. Harga buku dengan harga kirimnya atau ongkos kirimnya lebih mahal ongkos kirimnya. Kita bayangkan saja ya. Sehingga di sana betul-betul menjadi daerah yang terpinggirkan. Nah, apalagi informasi-informasi yang seperti kita dapatkan di sini. Dari situasi atau kondisi yang seperti itu, di sana dari beberapa daerah itu tadi saya ambil daerah yang di Wayang, bahwa lulusan SD pun membaca dan menulis masih menjadi hal yang berat. Berarti sangat timpang sekali. Mungkin di Jakarta yang satu SD sudah lancar, sudah macam-macam. Bahkan suatu saat yang lalu itu saya ke Jawa Timur, itu ada anak usia 3 tahun tidak lepas dari gadget. Itu adanya, yaitu sisi buruknya. Tetapi yang jelas, kalau informasinya itu lancar, masyarakat itu bisa tercerdaskan seperti itu. Walaupun masih ada pro kontra bagaimana pendidikan menggunakan digital, itu masih menjadi pro kontra. Bahkan sekarang ini beberapa negara maju sudah kembali ke nanti akan membahas oleh Bidang Dunia. Tetapi di sini yang saya sampaikan adalah akses internet sebagai sumber informasi itu yang harus kita kita minta ya, kita tekan kepada pemerintah supaya itu bisa diwujudkan seperti itu. Nah, kembali pada topik kita siang ini, bahwa saya sangat berharap dan mendukung wacana diperkuat digitalisasi hingga pelosok daerah-daerah terpencil sebagai senjata ampuh. Saya sudah berbicara tentang singkat yang sudah saya sampaikan ke konsumen, nanti bisa saya teman-teman. Tapi intinya begini, secara prinsip bahwa digitalisasi dalam pendidikan itu suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena memang ya tuntutan zamannya mau tidak mau ya harus digitalisasi. Hanya saja catatan kondisi infrastruktur khususnya listrik dan internet di daerah seperti yang disampaikan Pak Andreas tadi, itu memang menjadi catatan saya juga. Jadi digitalisasi di pendidikan itu bisa bermata dua. Di satu sisi itu bisa membawa kemajuan untuk pendidikan, tetapi di sisi lain itu bisa memperlebar kesenjangan pendidikan antara sekolah-sekolah yang ada di perkotaan dengan yang ada di pedesaan, terutama yang belum memiliki infrastruktur listrik dan internet. Saya kira tadi Pak Andra sudah nyebutin ada 3.000 desa yang belum teraliri listrik dan ada 13.000 desa yang belum memiliki akses internet. Nah, desa-desa ini pasti juga punya sekolah. Nah, tentu ini yang menjadi PR kita bersama. Karena itulah dalam banyak wawancara saya dengan sejumlah jurnalis, saya katakan kalau mau mendigitalisasi pendidikan, maka pemerintah tidak hanya cukup membagi-bagi TV cerdas ke sekolah-sekolah, tetapi juga pemerintah itu menyiapkan infrastruktur yang baik
di daerah-daerah yang belum memiliki jaringan listrik dan internet. Dan kalau di luar Jawa, sebetulnya persoalannya bukan hanya memiliki jaringan listrik atau sudah, tetapi masalah yang lain adalah internet. Jadi kalau Jakarta, Bali, Jawa, Bali mungkin relatif stabil jaringan listriknya. Tapi kalau luar Jawa itu sering dapat. Nah, ketika dapat itu kan juga akan mengganggu proses pembelajaran yang bersifat online. Gitu. Karena itulah saya kira ini menjadi atensi kita bersama. Bagaimana kita, terutama teman-teman jurnalis itu menggunakan kembali pembangunan BTS yang kemarin dikorup itu bisa dilanjutin hingga dan bisa menyebar atau menyentuh ke daerah-daerah yang belum punya jaringan internet ini enggak. Kalau ini tidak, kalau tidak bisa segera dilakukan, sementara pembagian TV cerdasnya sudah akan dilakukan pada pertengahan tahun 2026. Maka nanti akan timbul pendidikan digitalisasi antara sekolah-sekolah yang ada di perkotaan dengan yang ada di pedesaan. Sebenarnya bukan hanya pedesaan ya, daerah kita itu pedesaan, pelosok, pesisir, dan daerah-daerah kepulauan. Saya mencoba membedakan ini karena pesisir punya karakter tersendiri, ya. Kepulauan punya karakter tersendiri. Jadi semua harus memperoleh perhatian. Kecuali itu juga kalau misalnya infrastruktur listrik dan jaringan internetnya sudah dicukupi katakanlah dalam waktu setahun saya sudah setahun itu bisa mencukupi saya tapi di sambil itu maksud saya juga harus disiapkan sumber daya manusianya. Dana desa itu saya tahu. Kemudian video dari Ada Apa Mas Asep, silahkan kirim komentar dan jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.